Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebetulan saat ini sudah sekitar jam 10 pagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk belajar eh, apapun itu yang ilmu penuh kemanfaatan tentunya. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk kelas mata kuliah perancangan komponen program, saat ini saya akan menyampaikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Semoga nanti bisa dipahami. Sekiranya ada hal-hal yang sekiranya belum dipahami bisa disampaikan ke saya. Nanti akan kita diskusikan secara langsung. Saat ini kita bahas materi berkenaan dengan multiplexer dan demultiplexer. Baik, apa itu multiplexer dan demultiplexer? Kita langsung saja. Multiplexer adalah sebuah sirkuit logika yang melakukan pemilihan salah satu dari beberapa sinyal masukan dan melewatkannya pada keluaran. Jadi maksudnya adalah di sebelah sini itu ada masukan data. Kemudian nanti dari sini ada pengaturan ini yang diatur oleh select. Nah, ini data mana yang diperbolehkan untuk lewat. Diperbolehkan untuk melewat ke sini sehingga keluar di jalur Z. Nah, ini namanya multiplexer, sehingga hanya satu data yang dilewatkan. Ibaratnya ada saklar ya, saklar yang diarahkan kemana dia saklar ini, sehingga datanya ini yang dilewatkan kayak gitu. Data yang dilewatkan ke saluran keluaran dikontrol oleh masukan select. Ini yang dikontrol. Inilah yang kontrol atau bisa disebut address atau pengalamatan. Nah, data mana yang saya mau lewatkan berdasarkan dari address yang diberikan. Katakanlah addressnya itu berupa yang saya lewatkan adalah I0. Nah, I0 atau input 0. Maka dia akan keluar ke sini. Kemudian jika yang satu, maka selectnya harus ngatur di alamat data 1 sehingga saklarnya ini akan bisa berubah ke sini. Multiplexer berperilaku seperti sebuah saklar yang multi posisi, di mana saklar tersebut dikontrol secara digital dengan kode digital diberikan kepada masukan select yang mengontrol masukan data. Mana yang akan diswitchkan atau ke jalur keluaran, atau dalam artian mana switch atau saklar yang aktif yang terhubung ke jalur keluaran Z ini. Misal keluaran Z akan sama dengan masukan data I0, nah I0 di sini ya, untuk beberapa kode masukan khusus. Begitu juga Z akan sama dengan, misal keluaran Z akan sama dengan masukan data I0, maka perlu masukkan kode khusus. Maksudnya di selectnya ini harus diperlukan sebuah pengkodean untuk melewatkan atau mengarahkan saklarnya ke I0 ini. Begitu juga Z akan sama dengan I1 untuk kode masukan select. Nah, maka select akan mengatur berapa nilai address untuk I1 dan seterusnya. Dengan kata lain, sebuah multiplexer memilih satu, nah dari ini jumlah input N-nya berapa. Dari N masukan sumber data yang mentransmisikan data yang terpilih ke sebuah kanal keluaran tunggal. Hal ini disebut multiplexing. Jadi ada dari 0 sampai N-1. Katakanlah ada N-nya itu ada 8, berarti ada 8 masukan. Nah, karena hitungnya dari 0, maka di sini ada sampai N-1. Berarti dari I0 sampai
I7. N-nya kan 8. 8 kurang 1, 7. Nah, di mana input ini tadi, yang bagian input akan dilewatkan hanya salah satu berdasarkan dari pengalamatan di jalur select. Oke. Sebagai contoh, di sini misalnya multiplexer dasar dengan 2 masukan. Multiplexer dasar dengan 2 masukan. Nah, gambar sirkuit logika multiplexer, 2 masukan terlihat pada gambar di samping, ya, seperti ini ya. Ini ya. Nah, dengan masukan data I0 dan I1 ya. I0 dan I1. Dan masukan select S. Ya, ini yang mengatur data mana yang dilewatkan ke jalur Z ini. I0 atau I1. Ada 2 masukan. Level logika dikenalkan pada masukan S, maksudnya itu di sini kondisi logika high atau low diberikan masukan select ini nanti untuk mengatur mana yang dikeluarkan atau dilewatkan. Masukan S menentukan gerbang N yang mana yang di-enablekan atau diaktifkan. Gitu. Nah, tentunya kita masih paham ya bahwasanya kalau gerbang N itu akan menghasilkan high apabila inputnya kondisinya high semua. Nanti akan diatur mana jalur yang dikeluarkan sesuai dengan masukan select ini. Ini tabel kebenaran dari multiplexer 2 masukan, di mana ketika S-nya itu bernilai 1, maka Z-nya ini, keluarannya ini adalah sesuai dengan data yang pada I0. Kalau S sama dengan 0, di sini di masukan select-nya itu dikasih logika 0, maka Z sama dengan I1. Nah, maka Z-nya di sini nanti hasilnya adalah sesuai dengan input pada I1. Nah, sebagai contoh, ini saya contohkan dengan simulasi menggunakan aplikasi Proteus ya. Ini contohnya adalah sesuai dengan gambar ini, gambar rangkaian ini. Nah, contohnya seperti ini. Sudah saya siapkan untuk rangkaiannya. Nah, kita jalankan. Kalau tadi sesuai dengan tabel kebenaran ini adalah ketika S-nya sama dengan 1, maka dia sama dengan I0 Z-nya yang dikeluarkan. Jika S 0, maka Z-nya adalah I1. Oke. Jika S-nya 0, maka I0. Jika S-nya 0, maka I1. Jika S-nya 1, maka I0. Oke, kita coba. Jika S-nya 0, maka dia sama dengan I1. Nah, ini sudah sesuai. I1 sama dengan 0, maka outputnya juga 0. Ketika ini saya ganti 1, nah ini berubah dengan 1. Nah, ini sesuai dengan input I1, Z-nya ini, outputnya. Karena di mana pengalamatannya ini, yang di sini itu, dia kondisinya adalah 0. Ketika 0, maka yang dilewatkan adalah I1. Sehingga seolah-olah saklarnya itu melewatkan ini. Nah, ketika ini saya berubah I1, input data 1 ini kita rubah menjadi 0, tentunya nanti pada output Z ini sesuai dengan I1. Nah, seperti ini. Karena select-nya adalah 0. Ketika kita coba input 0, yang awalnya 0, kita rubah menjadi 1. Nah, dia tidak berubah pada output Z-nya ini. Karena apa? Karena yang pada select-nya ini yang dilewatkan adalah data input 1, kondisinya adalah 0. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran ini tadi. Nah, untuk melewatkan I0, di mana pengennya Z-nya keluarnya itu sesuai dengan I0, maka S-nya ini harus dijadikan kondisi logika 1. Ya, gitu. Nah,
Nah, pada selectnya ini harus kita rubah menjadi 1 untuk melewatkan data pada I0 ini. Nah, kita coba, kita rubah 1. Nah, ini ketika selectnya kondisinya 1, maka yang dilewatkan adalah data input 0. Sehingga keluaran sama dengan I0, yaitu bernilai 1. Kalau saya rubah menjadi 0, tentunya nanti juga akan berubah ke 0. Karena yang dilewatkan sesuai dengan select ini adalah I0. Nah, jadi 0. Walaupun ini saya rubah yang input lain selain I0, karena yang dilewatkan kan I0. Input lain kita rubah datanya, nilainya, maka sebenarnya ini tidak terpengaruh. Nah, ini tidak terpengaruh. Karena memang yang dilewatkan adalah I0. Begitu ini simulasi dari multiplexer 2 masukan. Bisa dipahami ya. Cara lain untuk menentukan keluaran Z dapat menggunakan ekspresi Boolean sebagai berikut. Kalau kita amati pada sirkuit logika di samping, hasil keluaran Z didapat dari hasil N I0 dengan S. Di keluaran Z didapat dari hasil N I0 dengan S ini ya. I0 dengan S di N kan. Nah, I0 kemudian ada S. Kemudian diorkan dengan hasil N1 diorkan yang di sini OR, ini OR dengan hasil N, hasil N yang ini. Kedua, antara I1 dengan S yang dibalik, ada gerbang not dibalik di sini. Maka ekspresi Boolean dari Z dapat ditulis Z sama dengan I0 NS. I0 NS di sini. Diorkan, OR tandanya adalah plus, ditambahkan I1, I1 di N kan dengan data S yang dibalik, ada barnya. Semisal S sama dengan 0, maka ekspresi Boolean menjadi sesuai ini ya. Ekspresi ini coba kita masukkan di sini. I0 N 0, nah S-nya kan 0 ya. Kita masukkan S adalah 0. Diorkan dengan ditambah I1 N1. Hasilnya adalah Z sama dengan I1. I0 kali 0 dianggap 0. Kemudian I1 dikalikan 1. Maka adalah I1 hasilnya. Semisal S sama dengan 1, maka ekspresi Booleannya adalah Z I0 kali 1 S ya. Ini kan S-nya, S sama dengan 1. Kemudian I1 N S bar. Nah, ini tadi kan S-nya 1, di sini kok jadi 0? Ya, karena di sini dibalik. Nah, begitu juga yang ini. Ini nilainya 1 karena S-nya 0, sehingga 0 dibalik menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah Z sama dengan I0. Sehingga kalau kita buat tabel kebenaran, maka ketika S0 maka I1. S0 ini ya, maka Z-nya adalah I1. Jika S sama dengan 1, maka Z sama dengan I0. Nah, ini sesuai dengan tabel kebenaran ini. Nah, tadi untuk yang 2 masukan. Ini berikutnya adalah yang 4 masukan. Nah, gambar sirkuit logika multiplexer 4 masukan terlihat pada gambar samping dengan data input ada 4. I0, I1, I2, dan I3. Ada 4 masukan yang di sini. Dan masukan select ada 2 input masukan untuk pengaturan address-nya select-nya. Loh, tadi 1 Pak? Ya, kalau 1 berarti hanya 2 masukan. Kalau yang diatur ada 4 masukan, berarti harus ada berapa? 2 input select-nya. Dengan kombinasi 00, 10, 01,
satu-satu, sehingga ada 4 kombinasi data. Dari situ sehingga akan nanti mengatur ini, masukan mana yang bisa dilewatkan. Kalau 8 masukan, Pak. Nah, kalau 8 masukan di sini ada 8 masukan dari I0 sampai I7, berarti nanti seleknya tentunya harus ada berapa? Ada 3. Kombinasi dari 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1. Berarti ada 8 kombinasi data address atau data pengalamatan. Sehingga nanti bisa dikeluarkan data mana yang dilewatkan. Gitu. Di sini ada 4 masukan yang secara selektif mentransmisikan kekeluaran sesuai dengan 4 kombinasi masukan. Select 0 dan select 1. S0 dan S1. Sesuai dengan tabel kebenaran seperti ini, jika S00, S1-nya 0, maka Z sama dengan I0. Maka data I0 nanti yang aktif atau dilewatkan. Nah, sampai dengan kondisi S01 dan S11, sehingga nanti I3 yang dilewatkan datanya. Nah, ekspresi boolean dari Z pada skema logika di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, bisa dituliskan seperti berikutnya. Kita bisa mengamati dari rangkaiannya ini, kita bisa menuliskan Z sama dengan I0, nah input I0 dikalikan S0, mana S0? Nah, ini S0, cuma dibalik, nah, dibalik, di-N-kan dengan S0. Ini kan rangkaian N-nya di sini, berarti dot. S0 dibalik. Nah, ini S0 ada gerbang pembalik di sini, gerbang not. Maka dikasih tanda bar. Sini kemudian S1-nya juga dibalik. Nah, select satunya, oh ini dibalik juga. Nah, ini untuk N yang pertama yang di sini. Kemudian di OR-kan. Nah, tanda plus berarti nanti hasil dari N itu masuk ke gerbang OR. N yang kedua yang di sini. Nah, di sini adalah I1. Nah, ini input 1 dikalikan S0. Nah, ini S0 ya. Cuma ini tidak dibalik. Langsung tidak ada gerbang pembalik di sini. Maka ditulis langsung S0, tidak ada topi di atasnya. Nah, ini yang S1 ada barnya, ada topinya di atas. Berarti ini tandanya adalah data dibalik pada S1. Nah, untuk masuk di gerbang N yang kedua. Gerbang N yang ketiga di sini. Nah, ini I2 dikalikan S0. S0 yang dibalik ya ini. Nah, ini S0 tapi datanya dibalik. Kemudian di N-kan juga dengan S1. Nah, cuma datanya tidak dibalik. Nah, kemudian gerbang yang keempat, nah, semuanya I3 masuk, S0 masuk, S1 masuk. Tanpa ada yang dibalik. Sehingga tertulis seperti ini. Tidak ada yang dikasih bar. Di mana hasil dari keempat gerbang ini dimasukkan ke OR. Maka tandanya di sini adalah tambahnya adalah tanda OR. Sehingga hasilnya adalah Z. Tabel pengaturan select node dan S1 untuk hasil keluaran Z sama dengan data input yang dikehendaki. Jadi nanti bisa kita atur di sini kondisi address dari selectnya ini data mana yang dilewatkan. I0, I1, I2, dan I3. Mungkin ada di simulasinya. Ini dengan ya 4 masukan ya, seperti ini. Nah, dengan 4 masukan. Nah, oke, bisa kita coba apakah benar kalau kondisinya ini sesuai dengan address ini yang dilewatkan adalah ini. Kalau S0 0, S1 0, kombinasi 00 apakah Z-nya itu sama dengan I0, 10 I1, 01 adalah I2, dan 11 adalah I3. Nah, bisa kita coba di sini. Kita coba simulasikan, kebetulan sudah saya siapkan simulasinya. Oke. Nah, di sini kondisi
S0 dan S1 adalah 0, 0. Berarti yang dilewatkan adalah data input yang 0. Nah, ini sesuai ya. Di sini kondisinya 1, di sini juga 1. Ketika ini saya ganti 0, nah ini juga berubah 0. Berarti Z sama dengan I0, sesuai dengan address ini. Misalnya input lain saya rubah, apakah berubah Z-nya? Tidak. Karena yang dilewatkan adalah kondisi address-nya sesuai pengalamatannya adalah yang I0 saja. Ini saya rubah 1, ini juga rubah. Nah, tidak ada pengaruh karena memang di sini data yang dilewatkan adalah I0. Ketika ini saya rubah 1, nah ini baru berubah jadi 1. Kalau kita ganti menjadi 1, 0, select 0-nya 1 ya. Ini tetap 1 ya, karena kondisi input 1 itu adalah 1. Ingat 1, 0 berarti adalah I1 yang dilewatkan. Ini kombinasi biner 1, 0, bilangan 1 ya, 1, 0. Kalau ini saya rubah menjadi 0, apakah nanti ini berubah? Nah, seharusnya adalah berubah karena nanti yang dilewatkan adalah I1. Iya, ini berubah setnya. Berarti menunjukkan bahwasanya data yang dilewatkan adalah yang I1 sesuai dengan pengalamatan di sini. Walaupun ini kondisi yang lain adalah 1, dia sesuai dengan input 1. Begitu juga dengan ketika 0, 1, berarti yang I2. Nah, di sini sesuai. Dan I3. Nah, I3 ketika nanti saya ganti kondisi S01, S1-nya 1, berarti kan biner K3 atau I3 yang dilewatkan. Nah, seharusnya ini ketika nanti saya rubah 1, maka I3 yang dilewatkan. Saat ini kondisi I3 misalnya adalah kondisi 1, maka ini seharusnya nanti berubah Z-nya berubah menjadi 1. Iya, berubah menjadi 1. Dengan 1 saya akan rubah menjadi 0, sesuai dengan I3 yang dilewatkan ke jalur Z keluaran. Nah, baik, begitu tadi untuk berkenaan dengan multiplexer. Gitu. Nah, apa nanti ini gunanya itu multiplexer? Ya, tentunya nanti ketika implementasi di sebuah rangkaian elektronik itu digunakan sebagai pengalamatan atau jalur mana yang saya lewatkan. Ketika sebuah ada jalur, ya, ada jalur data yang banyak, pengeluarannya hanya 1, maka diatur jalur mana yang dilewatkan. Implementasinya bisa seperti ini, apa itu kayak saluran telepon itu ya, saluran telepon di mana dari pusat kontrol dari Telkom, katakanlah ada satu jalur kabel gitu ya. Kemudian dia masuk di sebuah sistem multiplexer itu di sebuah gardu, di situ katakanlah mampu untuk 50 rumah satu jalur, kemudian dia dimasukkan sebagai jalur ini ya datanya. Kemudian dari masing-masing rumah itu katakanlah ada 50 rumah. Nah, itu di scanning secara bergantian kayak gitu. Tapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kayak gitu. Nah, sehingga seolah-olah secara bergantian katakanlah rumah satu gitu, rumah satu menggunakan, maka jalurnya nanti dilewatkan ke Telkom datanya masuk terus dikirimkan lagi ke nomor tujuan, nomor mana tadi yang ditelepon gitu. Nah, terus berganti dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya ada tadi 50 rumah, masing-masing rumah narik kabelnya ke kantor Telkom. Nah, penuh kantor Telkom kabelnya. Gitu. Nah, bayangkan kalau di Surabaya ini ada berapa ribu atau mungkin sampai berapa juta pelanggan Telkom. Bisa dulu itu yang pakai telepon biasa gitu ya, telepon rumah. Narik kabel. Nah, tentunya juga begitu. Nah, maka menggunakan sistem multiplexer ini.
Atau kalau seperti sekarang itu kayak IndiHome gitu ya, kabel kabel utama dari pusat ditarik ke sebuah kontak untuk disalurkan ke rumah-rumah. Oke, baik itu untuk yang sistem multiplexer. Kemudian ada multiplexer, ada demultiplexer. Nah, kalau tadi ibaratnya di sini adalah gambarannya ini I0, I1, I2 ini adalah misalnya rumah ya. Rumah masuk sini diatur, keluaran Z-nya ini adalah yang ke jalur pusat ke Telkom sana, misalnya jalur telepon ke Telkom. Nah, kemudian jalur tadi ini yang dari satu jalur masuk ke Telkom itu juga nanti akan dipecah-pecah lagi, di apa ya namanya, diolah lagi. Nah, diolah lagi. Oh, ini nomor rumah 0, rumah nomor 1, nomor 2. Nah, itu untuk ini apa data percakapannya. Terus kemudian bisa lemparkan kemana sesuai dengan tujuan dari nomornya tadi. Nah, ini namanya demultiplexer. Nah, ada modulator, ada demodulator kayak gitu. Demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Kalau multiplexer mengambil sejumlah masukan dan mentransmisikan ke salah satu jalur keluaran. Sedangkan demultiplexer mengambil satu masukan tunggal dan mendistribusikan ke salah satu dari beberapa jalur keluaran. Gitu. Nah, jalurnya hanya satu, masukan datanya. Kemudian ke jalur mana nih saya akan mengeluarkan datanya ini. Gitu. Nah, tadi kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer atau demux bisa juga disebut dengan data distributor. Gitu. Nah, gambar di samping menunjukkan diagram fungsional sebuah demultiplexer digital. Pada gambar di atas, tanda panah besar yang ini ya, untuk masukan dan keluaran dapat dipresentasikan satu atau lebih jalur keluaran. Jadi satu masukan nanti bisa dikeluarkan ke beberapa jalur masukan. Tentunya sesuai dengan yang dipilih. Mana ini? Ya, gitu. Nah, seperti tadi itu kita katakanlah ini apa itu rumah nomor 1 misalnya telepon. Nah, dia masuk data seret tadi dari multiplexer. Nah, ini ya rumah nomor 1 di sini masuk. Nah, di sini diaktifkan. Nah, tentunya ada sistem lagi untuk bagaimana mengaktifkan. Oh, ini jalur rumah 1 dan masuk ke Z. Nah, jalur suaranya masuk ke Z. Kemudian Z masuk ke sini. Nah, ini kan masuknya ke jalur demultiplexer. Kemudian dikeluarkan ke rumah mana yang dituju oleh si rumah 1 tadi. Saya mau telepon ke rumah nomor 3 yang di sana, yang mungkin di luar kota. Nah, ini dilewatkan lagi suaranya ke jalur sekian. Tentunya pakai pengkodean yang khusus dan sangat cepat, sehingga seolah-olah salurannya itu tidak terputus, padahal sebenarnya bergantian kayak gitu. Seolah-olah suaranya tidak ada jedanya, padahal sebenarnya bergantian. Kode masukan select menentukan masukan data yang akan ditransmisikan ke jalur keluaran yang mana. Gitu. Jadi datanya tadi akan diatur oleh select lagi untuk mengatur kemana ini akan dikeluarkan. Q0, Q1, Q2, atau Q berapa. Seperti ini rangkaian demultiplexer. Ada masukan data, data masukan cuma satu, kemudian ini adalah jalur selectnya, pengalamatan atau address-nya dari S0, S1, dan S2. Dan ini adalah jalur keluarannya. Jalur mana yang saya akan melewatkan jalur data yang masuk ini sesuai dengan ini pengalamatan yang kita kehendaki.
Pada gambar di samping menunjukkan diagram logika sebuah demultiplexer yang mendistribusikan satu saluran masuk ke salah satu dari 8 saluran keluar. Saluran masuk data tunggal M dihubungkan ke semua 8 gerbang N. Namun hanya salah satu dari gerbang logika jalur keluaran yang akan di-enable atau diaktifkan oleh saluran masuk select sesuai dengan ini data alamat pada tabel kebenarannya. Amati tabel kebenaran demux 1 ke 8 tersebut. Nah, ketika kondisi A, B, C, nah ini A, B, C lah. Ini A, B, C. S0-nya ini A, S1-nya adalah B, S2-nya adalah C. Ketika kondisinya 0, 0, 0, maka masukkan data itu akan dikeluarkan di Q0. Nah, ini tandanya M, berarti masukkan data di sini akan dikeluarkan di jalur Q0. Nah, ketika selectnya ini berubah menjadi 100 atau S0-nya 1, S0-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, maka akan dikeluarkan di Q1. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Seperti kalau kita amati, sini adalah kombinasi biner 3 bit. Nah, maka akan mengeluarkan data sesuai dengan kondisi addressnya ini. Jalur mana dia akan dikeluarkan. Nah, seperti bisa kita amati ini ya, setelah saya sudah siapkan sebuah simulasi, ini rangkaian simulasi demultiplexer untuk 8 output. Nah, ini rangkaiannya simulasi demultiplexer. Ini ada 3 input, S0, S1, S2, atau mungkin ini juga kita lihat A gini ya, biar lebih mudah dipahami. Yang S1 adalah B, yang S2 adalah C, biar sesuai dengan tabel kebenaran. Ada 3, bukan input ini, mohon maaf, ini adalah 3 bit pengalamatan addressnya S0, S1, S2. Kemudian ada 1 data, 1 bit yang nanti akan dilewatkan pada jalur output keluaran di sini. Yang mana ini yang akan dilewatkan sesuai dengan pengaturan alamat di select-nya ini. Oke, coba kita simulasikan, kita jalankan. Biar kelihatan rangkaian simulasi demultiplexer. Mungkin biar mudah. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita amati di sini langsung keluaran di Q1, Q7. Q7 langsung nilainya 1, lainnya 0 ya. Karena di sini alamatnya adalah 111 biner bit 7. 11 adalah 111 adalah bilangan biner dari angka 7. Maka di sini yang aktif adalah Q7. Q7 sesuai dengan data masukan dia. Kalau ini saya rubah 0, apakah nanti ini bisa berubah sesuai dengan ini? Alamat yang dituju adalah di Q7. Ya, ternyata benar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya data alamat ini, data masukan ini dilewatkan ke jalur Q7 sesuai dengan kondisi pengalamatan di sini. Bahwasanya kondisinya sebenarnya adalah 111 untuk mengaktifkan jalur di Q7. Misalnya ini serba 1, nah ternyata benar sesuai. Oke. Kita mulai dari Q0. Kalau untuk mengeluarkan Q0 berarti di sini adalah 0, 0, 0. Tuh, ini 0 ya, karena masih ini sesuai dengan data masuk. Karena saya rubah 1, nah ini berubah 1 di Q0 sesuai dengan alamat pada pengalamatan ini. Nah,
Kita ganti menjadi 100. Nah, ini berubah menjadi 1 untuk Q7 sesuai dengan masukan data ini. Kemudian 010 Q2. Kemudian 110 Q3. Kemudian 001 Q4. 101 Q5. Kemudian 011 Q6 dan terakhir 111. Nah, sehingga ini bisa melewatkan data. Tentunya ini biasanya gabungan satu paket sistem yang antara multiplexer dan ini demultiplexer. Sehingga di sini datanya, misalnya kita coba kombinasi ke sini gitu ya. Bisa terus dulu. Ini sebentar. Sebagai jalur input, saya ganti, kasih label input demultiplexer maksudnya. Ya, misalnya saya hubungkan ke sini demuxnya itu, sehingga dari ini, dari rangkaian multiplexer masuk ke demultiplexer. Input demux. Sehingga ini masuk ke sini. Oke, kita coba. Di sini 0 ya. Di sini 0. Ini select pada multiplexer, biasanya dia melewatkan jalur ke ini jalur input 3 yang dilewatkan. Nah, ini kalau saya rubah 1, nah ini berubah menjadi 1. Ini di Q7 adalah 1 juga. Nah, sama dengan yang di sini. Ini sudah nggak ada hubungan dengan masukan data, ini sudah saya putus saja. Berarti input data yang di demux ini diambilkan di sini. Nah, ini ibaratnya misalnya adalah ini yang menelepon adalah rumah nomor 3. Nah, datanya bakal lewat sini. Ini menghubungi di rumah nomor 7 di blok lain. Maka data yang masuk sini ini diatur ke rumah nomor 7. Ternyata ditutup. Rumah nomor 3 pengen menghubungi rumah nomor 1. Nah, di Q7 sini di demuknya. Maka di sini diatur. Nah, merubah ke Q1. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti itu. Oke. Itu ya. Bisa dipahami, saya harap. Oke, kembali lagi ke materi. Di sini kita tadi ya sesuai dengan simulasi ketika nilainya inputnya 000, maka yang aktif adalah di Q0. Kalau 110 berarti biner bilangan 3, maka Q3 yang aktif. Oke. Dari tadi berkenaan dengan materi yang saya sampaikan, bisa kita tarik beberapa rangkuman. Yang pertama adalah multiplexer merupakan sebuah sirkuit logika dengan beberapa itu lebih dari satu sinyal masukan dan melewatkan hanya satu sinyal masukan pada jalur keluaran. Sedangkan demultiplexer merupakan sebuah sirkuit logika yang hanya satu sinyal masukan dan melewatkan sinyal masukan pada jalur keluaran yang dipilih. Pada multiplexer maupun demultiplexer, pemilihan sinyal masukan yang dilewatkan berdasarkan kondisi sinyal select.
Jadi sebenarnya peran utama dari multiplexer dan demultiplexer adalah yang peran utamanya itu di jalur select pengalamatan mana itu yang terpenting, jalur mana yang saya lewatkan, jalur mana yang tidak saya lewatkan, itu berdasarkan dengan pengaturan select. Baik, untuk latihan tugas silakan nanti dicoba untuk membuktikan sistem multiplexer dan demultiplexer. Rancanglah sirkuit logika rangkaian satu multiplexer dengan 8 masukan. Kalau tadi di materi, seperti juga di simulasinya, itu hanya 2 dan 4 masukan. Coba dengan 8 masukan. Berarti kalau 8 masukan pada jalur select-nya adalah 3 bit. Nah, 3 bit dengan kombinasi 000 sampai 111. Dan yang demultiplexer adalah 1 ke 4. 1 masukan, 4 keluaran. Kalau 4 keluaran hanya 2 select saja. Tentukan ekspresi boolean dari sinyal keluaran dan buatlah simulasi multiplexer dan demultiplexer tersebut menggunakan simulasi Proteus. Nah, nanti untuk pengerjaannya adalah berupa video ya, video penyampaian tugas dengan istilahnya menyampaikan tutorial berupa simulasi Proteus tadi untuk latihan multiplexer dan demultiplexer. Jangan lupa untuk di video menunjukkan atau gambar dari wajah kalian ketika menyampaikan video tersebut. Demikian materi dari mata kuliah pemerancangan komponen terprogram untuk materi multiplexer dan demultiplexer. Ini tentunya yang saya sampaikan ini adalah dengan perancangan secara hardware-nya. Nanti untuk perancangan software-nya adalah Anda bisa menggunakan model SIM. Jadi bisa by programming untuk ditanamkan di IC FPGA, PAL, GAL, atau mungkin di microcontroller. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.